Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa baik, tetap semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Meskipun ini sore tapi semangat tetap pagi gitu ya. Alhamdulillah. Selalu kita syukuri nikmat Allah berupa kesehatan, berupa keimanan, keislaman. Nah, bagaimana cara mensyukurinya? Karena kita sebagai pelajar yaitu belajar, gitu ya. Nah, karena belajar adalah merupakan kewajiban. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi belajar menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mengawali pembelajaran kita pada hari ini, maka alangkah baiknya kita awali dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Ananda Lukman Hakim. Baik, Ananda Lukman, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan berdoa tadi anak-anak selalu diberikan Allah kemudahan dalam menerima pembelajaran pada hari ini dan juga bisa mengimplikasikan dan juga bisa menerapkan ke dalam kehidupan keseharian kita. Amin. Baik anak-anak, kemudian Bapak ingin mengabsen kalian. Nah, ini Bapak langsung tanya saja ini hari ini siapa yang nggak masuk ini? Kayaknya masuk semuanya ya? Sepertinya. Masuk semua, Pak. Masuk, Pak. Hadir semuanya. Ini menandakan bahwa antusiasnya sangat kuat sekali. Baik anak-anak sekalian. Berikutnya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita semuanya, maka marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Bagimu Negeri. Ya, ini karena cinta tanah air sebagian dari iman, ya. Hubbul waton minal iman. Baik anak-anak, sudah terlihat? Belum. Sudah terlihat? Belum, Pak. Oh, belum lagi. Ya. Oh iya, saya coba sekali lagi. Belum juga? Sudah, Pak. Proses, sudah. Oke. Sudah terlihat anak-anak? Sudah. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Pada kesempatan ini dalam menyanyikan lagu wajib nasional akan dipimpin oleh Ananda Anita. Dipersilahkan dan diikuti dengan anak-anak sekalian. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu wajib nasional Bagimu Negeri. Pada hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri warga ya, terima kasih. Baik anak-anak sekalian. Ya, terima kasih banyak. Semoga selalu tetap semangat dan selalu cinta tanah air. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan nih slide berikutnya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah terlihat?
Sudah. Sudah Pak, sudah. Sudah, iya. Sangat Sebelum jelas kita terlihat. melanjutkan pada materi pembelajaran hari ini, yaitu makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, maka kita akan mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Nah, Bapak punya 4 pertanyaan ini buat kalian untuk mengetahui seberapa jauh kalian masih mengingat materi yang sebelumnya. Baik, siapa yang bisa langsung menjawab ya? Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan jujur? Saya, Pak. Ya, silakan. Perkataan dan perbuatan yang sesuai. Baik, great job ya, 100 untuk Ananda Lukman. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari? Saya Pak, Ya, Nanda Anita, bagaimana jawabannya? tidak mencontek waktu ulangan Pak. Oke, great, bagus sekali jawabannya. Masih ingat berarti ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa lawan dari sifat jujur? Ya, Pak. Iya, Nanda Yopi. Bohong. Bohong, ya, pintar sekali. Dan yang terakhir, apa keuntungan memiliki sifat jujur? Saya, Pak. Ya, silakan, Ananda Rohmani. Ya, bisa dipercaya orang lain, Pak. Oke, pintar sekali. Alhamdulillah ini kelas 5 ini punya antusiasme tinggi, kemudian masih ingat ya pelajaran yang sebelumnya. Ini luar biasa. Kemudian anak-anak kita akan mempelajari materi makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tapi kita harus tahu apa sih pentingnya sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, ini bisa disimak. Yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. Yang kedua, apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ridho. Dan yang ketiga adalah berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut. Dan yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rizki dan dipanjangkan umur. Dan yang terakhir, berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini adalah motivasi kita. Jadi kenapa kita kok mau belajar makna sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Baik, anak-anak, kemudian tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah apa? Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa mampu. Yang pertama, mampu menampilkan bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai cerminan dari iman dengan baik. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa mampu menampilkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan baik. Dan yang ketiga, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa mampu menjelaskan makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan benar. Dan yang terakhir, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa mampu menerapkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dengan benar. Baik anak-anak sekalian, masih mendengarkan Pak Khairul? Masih Halo? Pak. Oke, ya kok wanteng gitu loh ya. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya bagaimana? Karena kita memakai metode discovery learning, maka apa yang akan kita step-stepnya bagaimana, sintaknya bagaimana. Yang pertama stimulation,
stimulasi atau pemberian rangsangan. Kemudian yang kedua, problem statement atau pertanyaan, identifikasi masalah. Kemudian yang ketiga, data collection, yaitu pengumpulan data. Yang keempat, data processing, yaitu pengolahan data. Yang kelima, verification, yaitu pembuktian. Dan yang keenam, generalization, yaitu menarik kesimpulan. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita ke kegiatan inti, Bapak akan membagi kelompok ya dari kalian menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok yang pertama Ananda Yopi dan Ananda Rohmani. Kemudian kelompok yang kedua yaitu Ananda Lukman dan Ananda Nurhayati. Dan kelompok yang ketiga adalah Ananda Anita dan Ananda Abdurrahman. Baik anak-anak sekalian, kegiatan inti adalah literasi. Kenapa kok literasi anak-anak? Karena Mendikbudristek, Bapak Menteri kita ini lagi menggalakkan namanya literasi ya. Nah, ini ada sedikit literasi yang akan Bapak sampaikan, akan Bapak bacakan, dan anak-anak tugasnya apa? Menyimak dengan baik, karena tugasnya nanti adalah meresum gitu ya, akan menyimpulkan, membuat kesimpulan. Baik anak-anak, siap? Halo? Siap, Pak. Siap. Oh iya, siap ya. Saya kira ngantuk ini. Baik ya. Ini adalah cerita mengenai Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sayyidina Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika mencapai umur 13 tahun, ayahnya berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya dalam tidurku aku bermimpi menyembelihmu. Coba pikirkan bagaimana pendapatmu?" Kemudian Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah ayah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mematuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan hendak menyembelih puteranya. Dalam suasana mencekam itu, Sayyidina Ismail teringat akan ibunda tercintanya dan berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, ikatlah aku erat-erat agar tidak goyah dan lepaskan bajuku supaya tidak terkena darah, sehingga apabila ibuku melihatnya akan menambah kesedihannya. Sampaikan salamku kepada ibu jika ayah hendak mengembalikan bajuku kepada ibu. Maka lakukanlah, karena hal itu akan dapat menghibur hatinya dan sebagai kenangan kepada anaknya." Berkat kesabaran Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah subhanahu wa ta'ala menggantikan Ismail dengan seekor domba untuk disembelih. Baik anak-anak, masih mendengarkan Pak Khairul? Masih. Oke, baik. Kemudian setelah ini Pak Khairul mempunyai video pembelajaran yang akan kalian perhatikan dengan baik gitu ya, karena nanti di akhir ada tugas LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Baik, ini Pak Khairul mau meng-share dulu untuk videonya. Perhatikan dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita belajar di pelajaran ketiga kelas 5 tentang cita-citaku menjadi anak saleh. Kali ini kita akan belajar submateri
hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, anak-anak, tentunya kalian tahu ya bagaimana cara kita menghormati dan mematuhi kepada orang tua dan guru. Kali ini kita akan belajar memperdalam materi tersebut. Yang pertama adalah bagaimana kita harus hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua hukumnya adalah wajib. Kedua orang tua atau ayah dan ibu itu adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Pengorbanan mereka sangat besar sehingga kita tidak akan mampu membalasnya. Oleh karena itu, sebagai anak kita wajib berbakti kepada ayah dan ibu. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Ayat ini terdapat dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 14. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita, karena ibu telah mengandung kita, mengasuh kita, dan membesarkan kita. Maka kita harus bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua kita dengan cara berbakti kepada mereka. Nah, adapun hormat dan patuh kepada kedua orang tua itu dapat diwujudkan dalam perbuatan, diantaranya adalah selalu menaati perintah dari orang tua. Tidak boleh membantah ya. Nah, setiap kali diperintah oleh orang tua kita patuhi dan jawab dengan bahasa yang sopan dan baik. Adapun perbuatan lain yang dapat kita wujudkan sebagai rasa hormat dan patuh kita kepada orang tua adalah membantu pekerjaan orang tua yang bisa kita kerjakan. Misalnya mencuci piring, menyapu halaman, mencuci baju, dan lain sebagainya. Yang bisa kita kerjakan, kita bantu orang tua kita. Perbuatan lain sebagai wujud rasa hormat dan patuh kita kepada orang tua adalah selalu mendoakan mereka setiap selesai sholat. Nah, ini yang penting ya. Kita tidak boleh melupakan mereka, utamanya dalam doa-doa kita. Minimal setelah selesai sholat kita mendoakan kedua orang tua kita. Masih hafal ya doa untuk kedua orang tua? Nah, ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita menghormati kedua orang tua. Di antaranya adalah kita akan mendapatkan pahala dan dapat masuk surga. Karena masih ingat pepatah kan, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Maka jika kita ingin masuk surga, hormati dan patuhi kedua orang tua kita. Manfaat yang lain adalah hidup kita akan menjadi lebih berkah, karena doa orang tua itu adalah doa yang ijabah. Manfaat yang lain adalah kita bisa Baik, saya akan share lagi.
Baik anak-anak, sudah bisa melihat slide yang Bapak tunjukkan? Sudah Bapak. Baik, terima kasih anak-anak. Maaf tadi ada gangguan teknis, laptop Bapak ini ngehang gitu ya. Jadi nggak bisa, maaf sekali. Baik, kita lanjutkan pelajaran yang tadi. Pasti kalian sudah merasa capek, sudah seharian mendengarkan pembelajaran. Baik, untuk menghilangkan rasa jenuh, rasa capek, mari kita melakukan tepuk anak soleh, gitu ya anak-anak ya. Ya Pak. Dan diikuti oleh semuanya. Siap? Ya. Oke, Bapak Pandu dari sini. Tepuk anak soleh. Aku Anak soleh. Rajin soleh. Rajin ngaji. Para guru. Dihormati. Orang tua disayangi. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Yes. Terima kasih. Biar nggak jenuh gitu ya anak-anak ya. Nah, baik. Kemudian ini Bapak mempunyai evaluasi ya. Ada beberapa pertanyaan buat kalian ini. Ini akan dijawab sesuai dengan kelompoknya. Tadi ada 3 kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini Bapak sediakan ada 5 pertanyaan. Silahkan didiskusikan. Ada durasi 15 menit. Saya kasih kesempatan untuk berdiskusi. Baik, sudah selesai waktunya. Untuk pertanyaan yang pertama akan dibaca, kemudian dijawab oleh kelompok 1. Siapa yang akan mewakili nih kelompok 1? Halo? Saya Pak. Oh ya, silakan. Ananda Yopi. Nomor 1 ya Pak. Ya. Apa hukumnya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru? Hukumnya wajib Pak. Oke, 100 buat Ananda Yopi. Ya, kelompok 1. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, untuk kelompok 2 ini pastinya. Siapa yang mewakili nih? Saya Pak, mewakili Pak. Ya, silakan Ananda Rohmani. Apa dalil Al-Quran tentang hormat dan patuh kepada orang tua? Itu Pak ya, ayat yang berbunyi wawassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur lillahi waliwalidayhi. Itu Pak ya? Iya, betul sekali ya. Untuk kelompok 3 akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Siapa ini yang mewakili? Saya Pak, saya. Oh. Ya, silakan. Ya Pak, Lukman saja Pak, saya nanti nomor 4 saja. Oh gitu ya, Ananda Lukman, silakan. Iya Pak, sebutkan contoh sikap hormat kepada orang tua. 1, mentaati semua perintahnya. 2, mendoakan keduanya. Itu mungkin Bapak. Oh ya, betul sekali 100. Kemudian soal yang keempat. Ini kelompok mana ini yang mau menjawab? Silakan. Saya Pak mau mewakili. Oh iya, silakan. Ananda. Apa manfaat hormat dan patuh kepada orang tua? Hidup jadi berkah Pak, kemudian masuk surga. Alhamdulillah ya, betul sekali ya. Dan yang terakhir ini siapa nih yang mau menjawab ini? Nomor 5. Siapa ini? Ayo. Ayo yang terakhir ini. Halo. Saya Pak. Iya, silakan. Anda Abdurrahman. Sebutkan contoh hormat dan patuh kepada guru, yaitu datang tepat waktu ke sekolah. Iya, great job ya, benar sekali. Alhamdulillah rabbil alamin. Ternyata
anak-anakku sekalian ini memperhatikan dengan baik ya apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Baik, kemudian selama pembelajaran ini Bapak punya pertanyaan ini buat kalian ya. Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran hari ini? Milih yang mana ini? Yang A, yang B, atau yang C nih gambar emojinya? Yang A, Pak. Yang A, alhamdulillah ya, yang A, alhamdulillah ya. Semoga pelajaran pada hari ini bisa diterima dengan baik dan yang paling penting adalah bisa diimplikasikan, bisa diterapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak ingatkan untuk pembelajaran pertemuan berikutnya adalah memahami makna saling menghargai sesama manusia ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya dan Bapak akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lupa juga Warahmatullahi wabarakatuh.